Apa nih? Apa gejala Omikron? Kayaknya kalau gejala kayaknya harusnya sama ya sama COVID sebelumnya. Emang ada Omikron? Pilek, batuk, sakit tenggorokan, batuk. Kapan diperkirakan puncak Omikron akan terjadi? Ya, saya sih maunya besok ya, supaya cepet habis gitu Omikronnya. Bulan ini kan Februari. Jangan puncak gak usah. Omikron pertama kali ada di mana? Oh, Afrika Selatan. Nah, apalagi itu ya aku juga. Di Indo kali. Inggris. Omikron menular lewat bersin. Cairan yang keluar dari mulut gitu. Ya bisa lewat droplet kalau bersin. Ada berapa kasus Omikron di Indonesia saat ini? Wah, apalagi itu nggak tahu. Mungkin perkiraan kalau dari COVID 1 juta kayaknya. Omikron lebih parah 10 juta. 10.000 mungkin. Gak tahu. Nah, kalau gitu aja kita nggak tahu, gimana cara kita untuk melawan Omikron? Pengetahuan mengenai Omikron itu penting loh. Maka dari itu, saya mengundang Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian untuk mendengarkan webinar hari ini dengan seksama. We are Calvin, we fight COVID! Baik, selamat pagi semuanya. Selamat pagi teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama aku Alfa Marcelino dan sekarang saya akan menjadi moderator pada kegiatan webinar kali ini. Namun sebelumnya saya ingin juga menyapa kepada orang-orang hebat di balik terlaksananya webinar ini. Kepada yang terhormat Rektorat, Biro Kemahasiswaan, Bu Uri dan Dr. Jeffrey selaku pembicara, dan juga segenap kepanitiaan saya mengucapkan selamat pagi. Dan juga saya juga tidak lupa mengucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena penyertaannya webinar ini bisa terlaksanakan. Mungkin pada masa pandemi ini berhubungan pada kita sekali ya, di mana anak-anak muda menjadi lebih sulit untuk berkarya dan untuk bermobilisasi, sehingga semua acara, semua kegiatan itu bisa terhambat katanya. Tapi tidak apa-apa, juga karena ini emang masa-masa yang sulit, dan pada masa-masa ini kita tuh harus saling bersabar dan saling mendukung satu sama lain, sehingga acara kedepannya bisa lebih terdukung lagi. Saya mengingatkan kembali bahwa acara Youth Against Omicron ini bisa terjadi karena orang-orang hebat di balik itu, dan diinfokan kepada seluruh hadirin sekalian bahwa terdapat sesi tanya jawab dan sesi Q&A di akhir acara, bisa dibagikan melalui slide yang akan dibagikan melalui chat. Tidak apa-apa, kalian bisa, untuk memudahnya kalian bisa mengetik di cit.to.tan.yao Omicron atau bisa sekaligus mengeskan secara langsung. Dan bagi kalian yang memiliki pertanyaan, kalian akan bisa memberikan mulai saat ini melalui link Slido via chat YouTube. Untuk memulai webinar kita pada hari ini, dengan hormat, saya persilakan Wakil Rektor 1 kita, yang gantengnya sak jagat raya, Pak Agung Waluyo, untuk memberi kata sambutan membuka kita acara dalam doa. Pagi, Pak. Baik, terima kasih Alfa. Selamat datang Bapak Ibu sekalian, adik-adik, rekan-rekan remaja, rekan-rekan pemuda pada sebuah acara yang tentu saja sangat unik karena kita diizinkan Tuhan berada pada gelombang pandemi yang ketiga yang ada di Indonesia. Sebagaimana tema kita hari ini, Omikron ini adalah satu kata yang tiba-tiba ngetop ya di antara anak-anak muda, atau bisa jadi menjadi satu kosakata yang mungkin nanti akan kita gunakan. Calvin Institute of Technology itu mendorong kita semua anak-anak muda untuk mencintai Tuhan, terutama mencintai Tuhan dengan akal budi. Kita perlu sekali mengerti secara nalar, secara data dan sebagainya, tetapi pada saat yang sama kita juga perlu berespon bukan hanya kepada lingkungan yang ada, melainkan kepada Tuhan yang mengizinkan kita berada pada
pandemi ini. Saya mendengarkan ada kabar baik, yaitu sepertinya beberapa hari terakhir jumlah kasus Omikron itu lumayan menurun, ya, beberapa ribu angkanya dari hari-hari sebelumnya. Ya, tadi di video katakan kalau boleh berhenti hari ini pandeminya, gelombangnya, ya kita semua berharap demikian. Kalau memang data itu betul, maka kita berharap dalam beberapa minggu ke depan kita sudah kembali lagi bersiap, ya, untuk bisa tatap muka dan lain sebagainya. Oleh karena itu, tanpa berpanjang lebar, Bapak Ibu sekalian, adik-adik, remaja, mahasiswa, pemuda, mari kita mulai acara ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena sekali lagi Tuhan mengizinkan kami melewati satu kesulitan, tantangan di depan kami, yaitu gelombang Omikron. Kami terus berdoa agar Tuhan yang sudah memanggil kami untuk memasuki era baru ini, di mana kami bersama-sama menghadapi tantangan ini, dan kami bersyukur kepada Tuhan, karena bukan saja Tuhan mengizinkan kami melewatinya, namun Tuhan menyediakan anugerah yang besar, supaya kami bisa melewati dengan seksama, dan tentu kami harapkan seluruh keluarga kami, seluruh Civitas Akademika, seluruh sahabat kami yang kami kenal, setiap orang boleh dengan selamat melewati ini dengan baik. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan webinar pada hari ini ke dalam kasih Tuhan. Kiranya Tuhan menaungi kami dari awal sampai akhir. Kiranya Tuhan juga boleh mengumpulkan orang-orang yang Tuhan sudah pilih sebelum dia dijadikan untuk menerima berkat pada pagi hari ini melalui webinar ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya serahkan Alfa. Terima kasih Pak Agung atas kata sambutannya dan doa pembukanya. Luar biasa Pak Agung ini ya. Dan mungkin ini sekalian saya mengingatkan teman-teman ya, karena ini masih pagi, mungkin kalian perlu peragangan terlebih dahulu sebelum memulai acara ini, supaya mungkin lebih fokus. Kalau kalian butuh minum kopi atau gorengan di samping Anda, kalian dipersilakan untuk bisa memulai acara kali ini. Baik, dan sekarang tiba saatnya kita masuk ke sesi yang ditunggu-tunggu ya, di mana sesi materi akan disampaikan. Namun, pertama izinkan saya terlebih dahulu untuk membacakan CV dari pembicara kita yang pertama, yaitu Bu Uri. Pembicara pertama kita adalah Ibu Hartiyawidi Yulia Uri, atau biasa dikenal sebagai Ibu Uri. Beliau mengenyam pendidikan di S1 Biologi FMIPA UI, lalu melanjutkannya di S2 Ilmu Biomedik FKUI, yang memiliki research interest di karakterisasi virus dan pengembangan diagnostik. Bu Uri juga memiliki pengalaman kerja di HIV Drug Resistance, program Treat Asian Quality Assessment Scheme, dan yang terakhir juga bekerja di Departemen Hepatologi RSCM, Pola Mutasi Resistensi Obat pada Virus Hepatitis B. Bu Uri juga menjadi dosen di CIT ya Bu. Ini adalah dosen keunggulan saya. Saya juga sebagai mahasiswanya sering mengambil kelas, terutama di kelas pagi nih jam 10. Baik, nggak usah berlama-lama lagi, mungkin kita bisa memulai sesi materinya. Dipersilakan kepada Bu Uri untuk memulai sesi materinya. Oke, terima kasih Alfa. Iya, izinkan saya share screen untuk mempresentasikan slide saya. Oke, apakah slide saya sudah terlihat? Oke, sepertinya sudah ya. Oke, selamat pagi menjelang siang adik-adik sekalian, Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Sebelum mulai mungkin saya ingin mengajak kalian untuk mencoba membayangkan ya, jika misalkan kalian mungkin sebagai kebanyakan mahasiswa ya, mahasiswa-mahasiswi begitu ya, itu mungkin kalian semalam habis mengerjakan tugas atau belajar begitu ya, dan kemudian besok pagi tuh merasa nggak enak badannya, kenapa ya gitu ya, ada mungkin mulai flu, kemudian tenggorokan mulai gatal gitu ya, kemudian ditambah kondisi lagi pandemi seperti ini ya, plus ada varian Omikron lagi gitu ya, jadi mungkin bingung ya, ini sebenarnya saya terkena
sakit apa ya, influenza kah, flu biasa, atau terkena Omikron yang sekarang sedang merebak gitu ya. Nah, hari ini saya akan memberi penjelasan sedikit mengenai Omikron dan juga influenza. Nah, tahukah kalian kalau infeksi karena COVID-19 ini atau ya salah satunya Omikron ini dan influenza itu mirip-mirip ya. Ya, jadi walaupun infeksinya mirip-mirip, tapi virus yang disebabkan karena penyebabnya gitu ya ini berbeda loh gitu ya. Jadi walaupun beti-beti gitu ya untuk gejalanya, tapi virus yang menyebabkan penyakit tersebut ini beda. Nah, ini ada topik-topik yang akan kita lihat gitu ya pada pagi menjelang siang hari ini. Jadi kita akan mengenal lebih lanjut mengenai si virus-virus ini. Jadi kita akan melihat mengenai, saya pointer ya, ini struktur genom virusnya. Jadi kita akan melihat struktur apa yang dimiliki oleh virus-virus tersebut. Kemudian bagaimana sih bisa muncul varian gitu ya. Jadi varian ada berbagai varian. Jadi seperti apa? Lalu, nah ini kita kenal vaksinasi ya untuk menstimulus respon imun gitu ya. Ini sebenarnya caranya seperti apa ya? Gitu. Nanti akan kita lihat di slide selanjutnya. Lalu bagaimana efektivitas vaksin? Apakah masih bisa ya untuk mengatasi Omikron gitu ya? Oke, kita akan lanjut ke slide selanjutnya ini mengenai struktur genomnya ya. Jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ini kita lihat pada bagian yang kiri, kalau teman-teman bisa lihat, kalian bisa lihat ini ada struktur dari virus SARS-CoV-2. Ini penyebab COVID-19. Nah, salah satu variannya adalah Omicron. Dan sebelahnya ini influenza, struktur virus influenza. Ini penyebab flu gitu ya. Nah, untuk struktur genomnya sendiri ini familinya sudah beda ya. Jadi kalau SARS-CoV ini familinya Coronaviridae. Ya, makanya disebut coronavirus ya. Kemudian kalau flu itu familinya Orthomyxoviridae. Dan kemudian juga mungkin kalau diameternya nggak terlalu beda jauh ya, 100-120. Kemudian sini saya menekankan ada ini ya, panjang dari strukturnya ini sampai 30.000 ya, 30.000 kilobase ya. Kalau misalkan influenza ini sekitar 14.000 kilobase. Jadi lebih panjang SARS-CoV dibandingkan flu. Dan kita lihat di sini kalau flu dia kayak keputus-putus potong-potong ya. Jadi dia genomnya, RNA-nya dia terfragmen-fragmen, sedangkan ini panjang gitu ya. Seperti terlihat di gambaran manik-manik seperti ini ya. Ini materi genetiknya. Jadi materi genetiknya RNA. Nah, kemudian, bagian mana sih yang melekat, yang bisa menjadi jalan masuknya, gitu ya, virus ini ke tubuh. Nah, ini ada bagian namanya protein spike, yang bisa dilihat seperti tonjolan-tonjolan ya, di sekelilingnya. Nah, ini merupakan salah satu protein yang bisa nanti melekat ke reseptor. Reseptornya namanya ACE. Nah, reseptor ini ada di dalam inangnya, dalam hal ini misalkan manusia. Gitu ya, ada di beberapa bagian ada mempunyai reseptor si ACE. Ya, jadi cara kerjanya mungkin saya bisa gambarkan seperti kunci dengan gembok gitu ya. Jadi kalau misalkan spike protein ini kuncinya, kemudian nanti kalau ada reseptor di dalam tubuh gitu ya, yang ada ACE2-nya, nah ini gemboknya pas, ini dia bisa masuk seperti itu. Nah, kalau misalkan flu, influenza, ini dari kita lihat di sini, ini ada dua protein yang ada di sekelilingnya, gitu ya, namanya hemaglutinin dan neuraminidase. Dan ini juga sama ya, melekat ke tubuh gitu ya, yang mempunyai reseptornya sialic acid. Jadi berbeda reseptornya. Oke, jadi kita kenalan dulu ya dengan virusnya gitu, untuk melihat perbedaannya antara SARS-CoV dan flu. Nah, terus bagaimana untuk deteksi virusnya ya? Bagaimana untuk bisa deteksinya nih, punya beberapa cara. Jadi untuk gold standarnya, jadi standar untuk bakunya sebenarnya PCR. Nah, saya tidak terlalu menjelaskan secara detail PCR itu apa, tapi saya bisa menggambarkan PCR seperti mesin fotokopi gitu ya. Jadi dia bisa memperbanyak atau amplifikasi ya suatu fragmen target, satu bagian ya, bagian kecil dari si
sampel gitu yang mengandung si virus nanti akan diperbanyak sehingga bisa terdeteksi. Nah, kemudian si PCR juga ada beberapa jenis. Nah, PCR kalau misalkan konvensional dia PCR kepanjangan dari polymerase chain reaction. Ya, polymerase chain reaction di mana nanti ya dia akan memperbanyak. Ini kalau misalkan yang konvensional dia hasilnya hanya kualitatif, jadi hanya positif maupun negatif. Jadi bisa terdeteksi positif negatif saja. Nah, kalau misalkan real time PCR mungkin dari kalian sudah tahu ya, sering mendengar gitu beberapa pengujian dengan menggunakan real time PCR. Nah, ini secara real time ya, namanya juga real time. Jadi bisa dilihat persiklusnya seperti apa untuk ini secara kuantitatif. Jadi bisa melihat jumlah si virusnya per mil gitu ya. Jadi per mil spesimen itu biasanya satuan itu international unit per mil. Jadi bisa melihat jumlah viral load ya. Jadi jumlah virusnya per mil sampel gitu ya. Jadi mungkin ada yang melihat hasil PCR gitu, ada CT-nya ya. Itu CT merupakan cycle threshold di mana kalau misalkan tadi perbanyak itu butuh siklus ya. Jadi biasanya sekitar 35 sampai 40 siklus itu ya. Nah, itu kalau misalkan CT-nya di angka yang awal misalkan 11 gitu, itu tandanya itu virusnya sedang banyak gitu ya, sedang tinggi karena memang di siklus 11 saja sudah ketemu gitu. Sedangkan kalau misalkan siklus yang lebih panjang gitu 36 atau sampai 40 itu biasanya sudah sedikit gitu yang ditemukan virusnya. Jadi itu bisa melihat jumlah virusnya di sampel. Nah, kemudian yang selanjutnya sequencing. Sebenarnya sequencing ini juga pada dasarnya juga mirip ya dengan PCR juga amplifikasi, tetapi mesin fotokopinya lebih canggih gitu ya, karena dia bisa melihat urutannya. Kalau tadi kan hanya jumlahnya saja gitu, ini bisa melihat urutan atau sequencing urutan DNA-nya. Begitu ya, bisa melihat urutan DNA-nya. Saya bisa gambarkan seperti lingkaran ini ya yang berisi warna-warni ini permen ya. Permen ini jadi kalau misalkan PCR ini hanya beberapa daerah ya. Kita bisa gen ya, kita lihat di sini misalkan ada 3 daerah yang dia bisa berbanyak gitu ya, hanya bagian tertentu. Nah, sequencing ini dia bisa melihat urutannya. Misalkan di sini ada warna orange, hijau, merah, biru gitu ya. Dia bisa tahu urutannya. Gitu ya. Urutannya misalkan itu nanti akan diinterpretasikan di mesin gitu ya sebagai bahasa. Misalnya hijau itu misalkan bahasa misalkan A, atau yang biru itu C gitu ya, CTC C ada AGTC-nya. Jadi urutannya tahu. Nah, kemudian ada juga jenis yang WGS, Whole Genome Sequencing. Nah, ini yang sering kita dengar juga. Ini karena whole ya. Jadi semuanya ini bisa urutannya bisa terlihat. Nah, apa artinya kalau urutannya terlihat, maka jika ada mutasi atau perubahan, maka juga akan bisa terlihat, terdeteksi. Seperti itu ya. Jadi lebih yang 30.000 kilobase per tadi semuanya terlihat gitu ya untuk urutannya sendiri. Nah, kita akan lanjut hasil dari WGS ini biasanya akan dianalisis lagi gitu ya oleh misalkan peneliti gitu untuk melihat pohon filogeninya. Jadi dia mirip kemana ya gitu, dikelompokkan berdasarkan kemiripannya. Jadi ada teknik namanya alignment sequence gitu ya. Di sequence-nya disejajarkan gitu dari beberapa banyak sequence, 1, 2, 3 dan seterusnya ya sampai banyak ini disejajarkan sehingga nanti terlihat dia mirip ke siapa ya gitu. Ini contohnya ada yang gamma, beta, kemudian ada alpha, delta, dan yang ini sendiri ini omikron ya yang sekarang sedang mendominasi gitu ya kasusnya seperti itu. Oke. Nah, Prodi BMS ini berkontribusi ya kemarin kami di tahun yang lalu ini menerbitkan artikel riset ini mengenai salah satu gen kami analisis untuk mutasinya ya. Jadi ada mutasi di bagian gen tertentu karena tadi kita lihat ada banyak ya gennya, gen spike, gen kemudian ada tadi gen protein, kemudian gen lainnya ini salah satu gennya juga yang ya berdekatan dengan spike ini gen ORF3 di Indonesia. Jadi kami mengambil data
untuk analisis dan kami memetakan gitu ya mutasi apa saja yang paling dominan dari beberapa ya dari provinsi di Indonesia gitu ya, dari Aceh sampai Papua gitu ya. Jadi bisa dilihat ada banyak mutasi yang ditemukan ini, yang paling dominannya ini mirip-mirip gitu ya. Jadi memetakan 5 yang mutasi yang dominan gitu ya di Indonesia. Ya, dan ada mungkin ada penelitian lainnya juga yang sedang akan progres gitu ya, dipublish. Oke, mungkin untuk konsep varian, bagaimana sih varian itu bisa muncul gitu ya. Jadi ada banyak mungkin sekarang lebih cepat gitu ya mengenai varian baru yang Delta, kemudian ada Omicron lagi gitu ya. Oke, untuk itu mungkin kita bisa melihat video. Ini akan membantu kita untuk memahami bagaimana penggambaran mengenai konsep varian. Oke, saya share sound. Oke. Oke, jadi seperti yang tadi dilihat gitu ya di video tadi, ini gambarannya munculnya varian seperti pohon yang sedang bertumbuh gitu ya, ada cabang-cabangnya, tadi kita lihat ada warna merah, kuning, hijau gitu ya, jadi ada cabang yang mungkin dia lebih dominan, ada cabang yang mungkin dia nggak berkembang gitu ya, dan kemudian ada cabang yang mungkin kalian tadi bisa lihat, ada yang dia menerobos dinding tembok gitu ya, mungkin ada varian-varian yang dia bisa lari dari respon imun, kemudian ada juga mungkin bisa punya mekanisme dia lari dari misalkan pengobatan atau terapi gitu ya, bahkan juga vaksin. Jadi bisa ada muncul banyak varian seperti itu ya. Jadi ilustrasinya menggambarkan seperti itu. Nah, para ilmuwan itu melabelkan atau memberi nama gitu ya kepada varian-varian tadi berdasarkan perbedaannya, persamaan, kemudian perbedaan, nah kemudian ada perbedaan kecil yang disebut tadi varian gitu ya. Nah, ini dipelajari gitu ya sejak pandemi dari awal gitu ya, diidentifikasi sejak awal pandemi, dan kemudian ada tadi yang variasi yang lebih dominan gitu ya, tadi sampai menerabas dan lainnya, itu harus dipantau lebih cermat ya, karena itu terkait dengan pengobatan atau juga vaksin seperti itu. Jadi itu gambaran ilustrasi mengenai varian yang muncul. Nah, kemudian saya akan melanjutkan. Nah, ini adalah beberapa mutasi. Pointernya saya ganti dulu ya. Oke, ini adalah mutasi di daerah spike yang tadi ingat seperti gambar ini ya, ada tonjolan ini ya. Nah, ini di protein spike ini kalau misalkan dilihat strukturnya lebih detail lagi, ini seperti ini gitu ya. Jadi kalau kita lihat yang ada seperti bola-bola titik ini adalah lokasi mutasinya. Nah, untuk yang di alfa ini dia memiliki mutasi ini sekitar 4 ya, 4 mutasi, di beta itu ada 6 unit mutasi. Kemudian di
gamma varian ini 8 ya mutasi, kemudian 7. Nah, di Omicron ini sangat amat mencengangkan ya, karena ada banyak sekali mutasinya dibandingkan dengan teman-teman sebelumnya. Ini mutasinya ada 26 ya terdeteksi seperti itu ya. Jadi angka-angka ini menunjukkan mutasi ya, perubahan asam amino di lokasi tertentu. Ya, misalkan di lokasi 67 ini ada perubahan dari asam amino A jadi V gitu ya. Jadi sangat banyak sekali perubahan yang ada di Omicron tersebut. Nah, tapi nggak usah panik ya. Jadi misalkan saya gambarkan kalau kalian pernah ini ya ke restoran Padang gitu ya. Ada yang misalkan ada staf yang bisa membawa pegawai yang bisa membawa piring yang banyak gitu ya, dengan membawa satu piring gitu. Kalau kita bayangkan kita bawa satu piring itu kan bisa aman ya, kemungkinan pecahnya dikit gitu ya. Bayangkan kita bawa yang seperti yang mungkin di restoran-restoran Padang itu ada banyak ya, kanan kiri bisa berapa piring gitu ya, bisa jadi nggak stabil gitu ya dalam membawanya. Nah, ini juga bisa ada kemungkinan si virus ini juga mengembangkan ataupun nanti mutasinya ini dipantau lagi gitu ya, apakah ini bisa membuat dirinya stabil atau tidak gitu ya, untuk bisa menginfeksi manusia ataupun si sel hostnya atau sel inangnya seperti itu ya. Jadi bagaimana cara menghadapinya ya? Kan kalau misalkan kita lihat ini si Omicron udah banyak merebak, dan lagi pula mungkin ada yang mungkin tanpa gejala ataupun gejalanya sangat ringan sekali. Nah, selain melakukan prokes, kita juga bisa vaksin ya, karena kita lihat di sini membahas mengenai konsep vaksin. Ya, kalau kita lihat di sini, vaksin dikenal untuk meningkatkan imun tubuh. Jadi saya akan menjelaskan sedikit bagaimana meningkatkannya. Gitu ya. Jadi tubuh kita diciptakan oleh Tuhan sangat luar biasa ya. Kita pun di tubuh kita ada pasukan yang siap berperang gitu ya, melawan patogen, dalam hal ini infeksi si virus ini. Nah, ketika terjadi infeksi pertama, ya misalkan ini ya pada paparan yang pertama ini tubuh kita masih butuh belajar gitu ya, masih belajar, dan kemudian nanti setelah belajar ada pasukan namanya antibodi gitu ya. Antibodi ini muncul sekitar mulai seminggu sampai 2 minggu ya. Ini akan tinggi respon antibodinya yang primer, yang pertama gitu ya, primary. Nah, kemudian nanti akan lama-kelamaan turun perlahan. Nah, gimana ya? Kok bisa turun? Terus gimana kalau ada infeksi lagi? Nah, tenang ya. Jadi ya Tuhan itu indah sekali dalam menciptakan kita ya gitu ya. Jadi ada namanya sel B memory. Jadi sel yang punya memori. Ingat nih, kalau misalkan ada infeksi selanjutnya atau infeksi yang sama gitu ya, repeat infection, nah dia akan sudah mengenal. Nah, dia akan pasukannya udah siap gitu ya untuk berperang melawan si patogen tadi, infeksi si virus tadi. Ya, jadi antibodinya dia lebih heboh gitu ya, lebih mengeluarkan lebih tinggi dibandingkan dengan sebelumnya. Kita bisa lihat gambarannya ya, peaknya itu atau puncaknya ini dia lebih tinggi. Seperti itu ya. Nah, ini juga berkaitan juga dengan booster gitu ya. Jadi kalau misalkan kita di booster, ini biasanya antibodinya nih akan lebih tinggi lagi jumlahnya, dan ya untuk bisa mencegah paparan si infeksi si virusnya tersebut. Jadi ini adalah prinsip imunogenitas vaksin. Nah, ini kemampuan vaksin untuk merangsang kekebalan tubuh ya, sehingga bisa meningkatkan imunitas adaptif. Jadi tubuh kita juga bisa beradaptasi gitu ya, beradaptasi. Ini dengan sel-sel imunnya juga bisa belajar gitu ya untuk menanggulangi ataupun menyerang si patogen tadi. Jadi membantu tubuh ketika infeksi di kemudian hari. Nah, kalau kita ingat-ingat dulu ya, sebelum ya awal-awal pandemi ini biasanya tesnya antibodi ya rapid test antibodi. Kalau sekarang udah rapid test antigen. Nah, bedanya apa? Kalau misalnya antibodi kita bisa lihat di sini, misalnya kontrol ini ada GM, ini adalah antibodinya ya. Jadi kalau misalkan yang paparan pertama ini biasanya M gitu ya, itu berarti wah baru terinfeksi nih gitu ya. Kalau misalkan udah IgG gitu antibodi, biasanya udah sebulan 2 bulan gitu ya, itu terinfeksi. Ini yang rapid test antibodi. Kalau misalkan yang antigen mungkin hanya kontrol dan tes aja gitu ya, ada atau tidak saja begitu. Jadi ini konsep vaksinasi. Nah, kita lihat di sini sebenarnya imunitas ini bisa diperoleh dari
infeksi alami dan juga vaksinasi gitu ya. Jadi sama-sama untuk menimbulkan imun tubuh, respon imun tubuh. Nah, kemudian si vaksinasi ini dia mereproduksi infeksi alami ya, dengan komplikasi yang lebih sedikit gitu ya. Jadi sebenarnya kalau penyintas gitu ya, seperti saya juga dulu pernah terkena gitu, awal-awal sebelum Delta saya sudah kena gitu ya, kena COVID, ini ya punya tubuh saya mungkin akan membuat juga sistem imun gitu ya, imunitas karena infeksi alami, dan mungkin juga saya juga sudah vaksinasi gitu ya, sudah di vaksinasi 2 kali, dan kemudian ya jadi konsepnya itu imunitas gitu ya, jadi bisa infeksi alami dan juga bisa vaksinasi. Jadi vaksinasi akan mengurangi komplikasi ya, jadi bukan membuat kita tidak terkena infeksinya. Jadi mungkin kalau misalkan terkena itu komplikasinya lebih sedikit gitu ya, tidak sampai pada yang parah seperti itu. Oke. Nah, ini jenis-jenis vaksin gitu, kita bisa mungkin mendengar ya, ada yang Sinovac, ada yang Moderna. Ini adalah sediaannya gitu, bagaimana cara prosesnya. Ini biasanya live attenuated vaccine, jadi vaksin yang dilemahkan gitu ya. Ini contohnya Sinovac, kemudian ada Moderna dan juga Pfizer. Terus kemudian ada mRNA Pfizer. Kemudian ada mRNA gitu seperti Moderna Pfizer. Ini bentuk dia ambil dari materi genetiknya gitu ya. Kemudian ada DNA. Ini vaksinnya merupakan Oxford AstraZeneca itu dari DNA. Kemudian subunit atau purified antigen atau vaksin ini digunakan untuk pengembangan vaksin merah putih. Jadi mungkin dulu dikerjakan di bawah lembaga Eijkman ya, tapi sekarang sudah disatukan gitu ya, namanya menjadi BRIN gitu ya, badan dari BRIN. Oke, ini jenis-jenis vaksinnya. Nah, dari beberapa penelitian ini menunjukkan vaksin yang ada gitu ya, ini bisa ditambah booster ini masih efektif gitu ya dalam mencegah varian Omicron. Ya, ini adalah salah satu penelitian. Ini ada dari ini ya 2 dosis AstraZeneca ini ya dengan booster misalkan di Pfizer ini dia bisa sekitar hampir 80% ya. Yang bulat-bulat ini adalah Omicron ya, varian Omicron. Kemudian yang kotak-kotak ini adalah Delta gitu. Ketika di booster, nah ini bisa meningkat lagi gitu ya untuk reaksi protektif. Nah kemudian ini juga ada 2 dosis dari Pfizer, ini juga di booster juga dengan Pfizer, ini juga meningkatkan juga ya untuk efektivitas vaksinnya. Jadi masih sekitar 80%. Oke, jadi pesan utama dari saya ini vaksinasi adalah strategi yang ampuh ya untuk mencegah infeksi. Ya tadi sudah kita melihat bagaimana tubuh kita didesain gitu ya untuk merespon gitu ya, merespon ada infeksi. Jadi bisa merangsang respon imun untuk melawan si infeksi virus. Nah, kemudian varian Omicron tadi kita sudah lihat juga banyak mutasi. Ini pada bagian protein spike. Jadi sebenarnya saya juga sudah lihat bagian lainnya itu tidak terlalu banyak gitu ya. Ini benar-benar yang spike itu yang paling menonjol dominan ya di varian Omicron. Kalau di protein-protein lainnya sepertinya hampir mirip dengan varian-varian lainnya seperti itu. Nah, untuk itu ya kalian masih bisa mencoba gitu ya, berjuang untuk mengikuti langkah-langkah protokol kesehatan masyarakat ya. Kemudian pakai masker, mungkin ada yang udah bosan ya pakai masker, tapi harus tetap karena itu memang perlindungan ya, perlindungan yang seperti barrier gitu ya, barrier utamanya, perlindungan utamanya ya, dan juga pakai maskernya yang pas gitu. Jangan sampai pakai masker terus mungkin kita berbicara itu bisa jadi ke bawah atau tidak pas, itu juga tidak baik gitu. Jadi pakai masker yang pas gitu ya. Tandanya gimana? Kadang-kadang kita mungkin bagi yang pakai kacamata itu ada yang uap-uapnya itu berarti ada yang bocor gitu ya. Jadi harus pas gitu ya. Biasanya di bagian atas ada
bagian yang bisa disesuaikan dengan hidung gitu ya, itu harus pas kanan kiri dicek gitu ya, sehingga bisa terlindungi gitu ya. Kita bisa melindungi orang lain juga juga terlindung dari kita gitu ya. Jadi harus pakai masker. Kemudian kebersihan tangan itu juga penting ya. Jangan mungkin pegang-pegang wajah gitu ya, karena ada ya mungkin di mata gitu ya, ada bagian yang bisa masuk kuman gitu ya, mungkin di mata atau selaput-selaput membran lainnya. Kemudian menjaga jarak fisik, kemudian kalau misalkan di ruangan tertutup bisa ditingkatkan ventilasi udaranya, lalu menghindari keramaian dan mendapatkan vaksinasi tentunya ya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada moderator Alfa. Baik, terima kasih Ibu Ri atas informasi yang menarik dan informatif bagi kita. Dan dari sesi ini kita juga bisa belajar ya teman-teman bahwa ternyata virus Omicron dan influenza itu memiliki kemiripan tapi tak sama. Lalu juga Ibu Ri tadi juga menyinggung seberapa pentingnya vaksinasi terhadap masa-masa pandemi ini. Baik, masih semangat bukan teman-teman? Karena sebentar lagi kami juga akan memberikan sebuah pembicara kedua yang tidak kalah menariknya mengenai informasi tentang Omicron ini. Yang pembicara kedua kita adalah Dr. Jeffrey Wibowo. Dan sebelum itu izinkan saya untuk membacakan CV-nya terlebih dahulu. Pembicara kedua kita adalah Dr. Jeffrey Wibowo yang mengenyam pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga dan saat ini melayani sebagai tim klinis dan konselor Calvin Institute of Technology. Sebelum kita memulai sesi selanjutnya, saya juga mengingatkan bahwa akan ada polling yang tertera di chat via YouTube yang bisa kalian akses. Yang nanti polling tersebut akan dibahas oleh Dr. Jeffrey. Oh nih, ternyata ada di-share screen kan di layar Anda, di layar YouTube Anda, dan bisa di-scan atau memasukkan di web cit.to.polling YAO 2022. Tidak usah berlama-lama lagi, nanti polling ini akan dibahas oleh Dr. Jeffrey di akhir sesinya. Dan dipersilakan untuk Dr. Jeffrey bisa memulai sesi materinya. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Terima kasih juga Alfa. Hari ini saya akan membahas topik melanjutkan dari Ibu Wuri. Dan yang akan saya bahas adalah bagaimana kita lebih mengenal gejala yang ditimbulkan Omicron dan langkah-langkah apa yang perlu kita lakukan gitu ya jika kita terinfeksi, dan yang terakhir adalah strategi bagi kita untuk melawan Omicron. Nah, saya akan mulai dari berita yang remaja, pemuda, Bapak Ibu di tempat ini pasti sudah dengar gitu ya, bahwa Indonesia saat ini sudah resmi memasuki gelombang ketiga COVID-19 gitu ya. Dan kita tahu di gelombang ketiga ini varian yang paling banyak mendominasi adalah varian Omicron gitu ya. Kita bisa lihat di grafik ini dari tanggal 29 Januari kita lihat grafik yang makin lama makin naik gitu ya. Itu adalah grafik mengenai kasus harian COVID yang terkonfirmasi positif di Indonesia selama beberapa waktu ini. Dan kita lihat ya dari angka yang 11.000 makin lama tiap hari di Indonesia bisa mencapai hingga 40.000. Nah, ketika kita melihat angka ini saja, kita melihat ya bahwa memang ini sudah cukup tinggi gitu ya, tapi ini masih diperkirakan akan mencapai puncak pada akhir Februari atau menjelang Maret awal ya. Jadi kita mesti waspada ya dengan kondisi yang sedemikian. Nah, sekarang saya akan mengajak kita mengenal terlebih dahulu seperti apa sih orang yang terinfeksi oleh Omicron ya. Kalau kita tidak mengenal apa yang kita hadapi, tentu kita nggak bisa menghadapi dengan tepat. Kita melihat ya, kita bertanya mungkin ya, apa bedanya gejala yang ditimbulkan oleh infeksi Omicron dengan infeksi virus COVID yang sebelumnya? Apakah ada persamaan dan perbedaan? Saya menunjukkan di sini ada studi yang dilakukan oleh SoCOVID ya, dan studi ini menunjukkan 5, saya tunjukkan 5 atau 6 ya, saya mau lihat di sini 5 atau 6 gejala yang paling sering ditimbulkan oleh virus Omicron ini. Dan kita ketika membacanya kita akan melihat ada perbedaan ternyata dengan infeksi varian yang sebelumnya, varian Delta. Yang pertama adalah hidung meler gitu ya, sakit kepala, kelelahan, bersin-bersin,
nyeri pada tenggorokan, batuk yang terus-menerus dan suara yang berubah, dan beberapa mengeluh ada meriang seperti semacam kedinginan dan ada demam. Dan yang menarik di bagian bawah sendiri ada kehilangan penciuman dan pembauan. Itu sekarang tidak lagi menjadi dominan ya, yang sebelumnya di varian Delta cukup banyak dialami. Dan selain sesak nafas, kita lihat di sini ya, tidak ada gejala yang mengarah ke arah sesak nafas di dalam 6 gejala pertama di dalam Omikron. Jadi kita melihat ada semacam perbedaan yang ditimbulkan oleh infeksi Omikron nih. Dan kalau kita melihat di tabel yang saya tunjukkan ini, kita bisa melihat ya perbandingan di sini. Bila mana varian Delta memiliki masa inkubasi sebanyak 4-5 hari baru menimbulkan gejala, kita lihat di sini bahwa Omikron memiliki kemiripan dengan gejala common cold yang dalam 2-3 hari saja sudah menimbulkan gejala. Dan kalau kita melihat ya gejalanya, mulai hidung meler, bersin-bersin, tenggorokan sakit, itu sangat memiliki kemiripan dengan common cold biasa, sehingga sangat sulit dibedakan antara apakah seseorang itu terkena infeksi Omikron atau common cold. Banyak yang bertanya gitu ya kepada saya, bagaimana dokter untuk membedakan kedua infeksi ini? Tidak bisa tidak, yang harus dilakukan adalah melakukan tes, melakukan pemeriksaan. Karena tanpa melakukan pemeriksaan, kita tidak bisa tahu dengan pasti apakah seseorang itu terkena Omikron atau common cold biasa. Ya. Lalu, karakteristik Omikron itu seperti apa? Karakteristik Omikron itu, dia menyebar dengan sangat cepat, tetapi gejalanya ringan. Hal ini didasarkan pada fakta ini. Kalau tadi kita mendengar Bu Wuri ya menjelaskan bahwa di dalam varian Omikron yang baru ini, dia memiliki mutasi yang sangat banyak. Kurang lebih sekitar 32 mutasi yang secara spesifik terdapat pada namanya protein spike pada Omikron itu. Dan protein spike adalah satu struktur yang dimiliki oleh Omikron yang membuat dia dengan mudah memasuki sel tubuh manusia. Nah, 32 mutasi yang spesifik ini membuat virus ini dapat menyebar dengan mudah dari satu orang ke orang yang lain. Dengan demikian kita bisa melihat ya, transmisinya lebih tinggi 2,7 sampai 3,7 kali. Dan mungkin ada yang bertanya, apakah mungkin gitu ya bagi saya yang sudah terkena infeksi Delta di masa yang lalu, sekarang terkena lagi oleh infeksi Omikron? Jawabannya adalah sangat mungkin. Karena virus Omikron ini berubah sifat, dia bermutasi sehingga dia memiliki kemungkinan untuk melakukan reinfeksi pada seseorang meningkat sebanyak 5,4 sampai 10 kali. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana Omikron, sekalipun dia menyebar dengan cepat, virus ini ternyata tidak semengerikan Delta. Studi terbaru menjelaskan bahwa tingkat virulensi Omikron yang rendah ini merupakan satu refleksi dari kecenderungan virus ini untuk berkembang justru di dalam sel-sel di saluran pernafasan atas. Kalau melihat gejalanya itu sangat cocok ya dengan gejala infeksi di saluran nafas atas ya. Dibanding dia cenderung berkembang di paru-paru. Kita tahu kalau virus sudah mencapai paru-paru, maka tidak lama seseorang itu akan mengalami sesak nafas dan bisa jadi gagal nafas. Dengan demikian kita melihat ya dari Omikron sendiri, resiko dia menjadi gejala berat ternyata 70% lebih rendah daripada Delta. Nah, tadi kita sudah membahas gejala apa yang mungkin dialami seseorang bila mana dia terkena Omikron, yang sangat mirip dengan common cold biasa. Nah, lalu tadi saya menyampaikan sangat penting sekali buat remaja, pemuda, bahkan mendorong orang-orang tua yang mendengarkan webinar hari ini melakukan pemeriksaan Omikron. Kapan ya saat yang tepat kita untuk melakukan pemeriksaan Omikron? Pertama, jika ada gejala yang dinamakan flu-like symptoms. Kita bisa lihat ya gejalanya apa saja. Sangat sederhana gitu ya, seperti batuk, pilek, sakit kepala, badan rasa tidak enak, letih, lemah gitu ya. Tenggorokan kering, tenggorokan gatal, dan bahkan demam yang mungkin cukup ringan. Nah, gejala-gejala ini harusnya menjadi satu warning ya buat kita untuk memastikan apakah diri kita terkena infeksi Omikron atau tidak. Sampai terbukti bahwa kita tidak terkena virus Omikron tersebut.
Dan hal yang kedua yang harus kita pahami adalah jika kita merupakan kontak erat dengan seseorang yang sudah jelas-jelas terkonfirmasi COVID-19, baik itu melalui swab antigen atau melalui PCR, kita juga harus memeriksakan diri. Nah, apa sih kriteria kontak erat? Kriteria kontak erat itu terpenuhi bila terdapat salah satu dari kriteria yang berikut ya. Kita lihat yang pertama. Nah, ini mungkin bisa kita memikirkan ya, apakah mungkin ya kita merupakan kontak erat gitu ya. Yang pertama, bila kita melakukan kontak tatap muka atau berdekatan dengan kasus yang konfirmasi positif di dalam jarak yang minimal 1 meter dan itu dilakukan selama 15 menit atau lebih. Dan jika kita tidak yakin masker yang kita pakai bisa menutupi dengan baik, itu pun juga merupakan kriteria kontak erat. Yang kedua, kontak langsung gitu ya, sentuhan fisik langsung dengan pasien yang terkonfirmasi. Apa saja yang dinamakan sentuhan fisik? Mulai dari salaman, berpegangan tangan, dan banyak hal lain ya selain sentuhan fisik. Mungkin kita dekat orang yang positif sedang batuk atau sedang bersin, atau kita mungkin makan bersama dengan mereka, itu merupakan kriteria kontak erat. Atau yang ketiga, ketika kita merawat gitu ya, orang yang memberikan perawatan kepada mereka yang positif COVID tapi tidak menggunakan alat perlindungan diri yang standar. Nah, itu resikonya juga bisa menjadi kontak erat atau ada situasi lain yang perlu dinilai gitu ya, oleh tim ahli. Jadi ada 2 hal ya di sini yang kita ketahui perlu melakukan pemeriksaan, yaitu ketika ada gejala flu-like symptoms dan yang kedua ada kontak erat dengan orang yang positif. Nah, lalu setelah kita menyadari ya kalau kita memang perlu memeriksa, apa yang pemeriksaan yang harus dilakukan. Yang pertama, kita bisa melakukan swab antigen jika gejala-gejala yang kita alami cukup jelas. Dan dari panduan FDA, swab antigen ini masih cukup akurat untuk dilakukan bagi mereka yang memiliki gejala-gejala yang jelas. Atau lebih baik lagi, melakukan PCR. Kenapa? Karena PCR merupakan standar baku emas untuk mengetahui apakah seseorang terinfeksi atau tidak. Nah, kita akan melihat bagaimana saya menafsirkan pemeriksaan yang dilakukan ya. Kalau swab antigen, kita bisa melihat ya di gambar di sini, kita melihat kalau tulisan C yang berarti kontrol dan T yang berarti tes, keduanya terdapat garis merah, itu menunjukkan bahwa swab antigen tersebut positif, artinya seseorang terinfeksi oleh COVID gitu ya. Tapi kalau garis merahnya hanya ada di bagian C, itu artinya dia negatif. Tapi jangan lupa ada dua pembacaan lagi gitu ya. Kalau T-nya positif, ada gambar garis merah, sementara C-nya tidak terdapat garis, itu berarti pemeriksaannya invalid. Jadi garis merah pada C itu menunjukkan pemeriksaan tersebut invalid. Gitu ya. Jika tidak ada, berarti pemeriksaan itu invalid alias harus diulang. Sekarang saya akan menunjukkan bagaimana kita membaca hasil PCR gitu ya. Kita mungkin mendapatkan hasil dari lab, kita mungkin bingung gitu ya bagaimana membacanya. Ini bervariasi, saya ambil dari lab yang umum saja gitu ya. Biasanya yang dilakukan pemeriksaan PCR itu mendeteksi 3 gen ini, 3 material genetik yang terdapat pada virus COVID tersebut. Biasanya ORF1AB, gen N, dan gen S. Hasilnya tergantung dari batas normal yang diajukan oleh lab tersebut. Biasanya dia memberikan cut-off dari CT value, dia tulis apakah angkanya 40, ada beberapa lab yang juga 38, dan CT value itu nanti pembacaannya akan dibacakan oleh lab tersebut untuk memastikan apakah seseorang tersebut terinfeksi atau tidak gitu ya. Namun jika tidak didapatkan material genetik tersebut, maka hasilnya akan menjadi negatif ya, tidak didapatkan CT sama sekali. Nah, interpretasi berbeda-beda tergantung lab yang mengerjakan, tapi biasanya ada 3 yang diberitahu, kita dapat mengetahuinya negatif, positif, dan lab yang lebih canggih bisa mendeteksi Omicron, dia akan menuliskan positif probable Omicron gitu ya. Sekalipun ya kita tidak dapat mengetahui gitu ya kalau lab tersebut tidak
tidak secanggih gitu ya lab yang bisa mendeteksi apakah ini virus Omikron atau tidak. Kita dapat mengasumsikan gitu ya kalau saat ini infeksi COVID yang sedang terjadi gelombang ketiga ini didominasi sebagian besar kurang lebih 80-90% oleh virus Omikron. Jadi kalaupun tidak ditulis secara nyata ini Omikron, tapi bila gejala-gejalanya sesuai yang tadi sudah saya jelaskan, kemungkinan besar ada yang menginfeksi kita adalah virus Omikron. Nah, setelah seseorang tahu gitu ya, dia terkena gitu ya, mungkin ada beberapa respon yang mungkin terjadi. Yang pertama mungkin panik gitu ya, tapi kepanikan ternyata tidak membawa kita menyelesaikan apa-apa. Karena itu saya akan memandu gitu ya, remaja, pemuda, kalian juga menjadi satu agen gitu yang bisa mungkin memberitahu mungkin keluarga yang panik gitu ya, bahwa sebenarnya kita perlu menentukan terlebih dahulu bila seseorang positif, kita menentukan derajat keparahan penyakitnya. Karena ada kemungkinan seseorang positif COVID tapi dia tidak mengalami gejala apa-apa. Itu salah satu kemungkinan yang paling bawah gitu ya. Tapi selain itu dia bisa mengalami gejala ringan, bahkan bisa menjadi gejala sedang dan juga gejala berat. Nah, lalu bagaimana dok kita membedakannya? Saya akan membantu kita dengan tabel ini gitu ya. Gejala ringan bila seseorang tidak terdapat tanda klinis radang paru-paru atau kita namakan pneumonia dan tidak ada penurunan kadar saturasi oksigen. Kita di paruh waktu yang lalu kita mengenal ya alat oksimetri gitu ya untuk melihat kadar saturasi oksigen. Bila di atas 95% itu berarti normal gitu ya. Dan gejala yang didapatkan pada infeksi ringan ini hanya seperti flu-like symptoms yang tadi sudah disampaikan. Namun begitu terdapat tanda klinis pneumonia, apa saja tandanya, demam, batuk, sesak, dan nafas yang lebih cepat, lebih dari 20 kali ya per menit, dengan kadar saturasi oksigen yang mulai mendekati ya 93 gitu ya. Itu kita bisa mengatakan seseorang terkena infeksi sedang. Namun bila ada frekuensi nafas lebih dari 30 kali, distres, terlihat nafasnya itu berat gitu ya, dia membutuhkan bantuan tarikan gitu, ada tarikan otot bantu nafas, atau kadar saturasi oksigen menurun di bawah 93% itu berarti sudah menuju gejala yang berat. Nah, kenapa kita perlu menentukan derajat keparahan penyakit ini? Karena ini sangat mempengaruhi bagaimana kita melakukan tata laksana kepada mereka. Tapi sebelum kita menuju tata laksana, ada hal yang saya rasa penting untuk kita lakukan ya. Begitu kita mengetahui ya, misalkan ya kita terinfeksi dan kita dites positif, apa yang harus kita lakukan? Jangan panik, jangan heboh gitu ya. Yang pertama kita tenang-tenang, kita pulang ke rumah, kita melakukan yang namanya isolasi mandiri. Apakah isolasi mandiri bisa dilakukan di rumah? Saya rasa bila ada satu kamar tersendiri di mana kita bisa melakukan aktivitas di sana gitu ya, dan ada kamar mandi yang terpisah dari penghuni rumah yang lain, saya rasa sangat bisa gitu ya melakukan isolasi mandiri di rumah. Tapi bila ada kesulitan-kesulitan sehingga menyebabkan isolasi tersebut tidak mungkin dilakukan, tentu bisa dirujuk yang kita tahu di Jakarta bisa dilakukan di Wisma Atlet. Nah, hal kedua yang penting gitu ya setelah melakukan isolasi mandiri, jangan lupa untuk melakukan kontak tracing. Kontak tracing adalah sesuatu yang melelahkan, tapi ini sesuatu yang penting. Kita lihat di sini ya. Bila kita sudah pernah melakukan kontak erat dengan orang-orang ini, kita lihat ada gambar yang merah di sini. Jika kita lupa gitu ya, atau kontak erat ini ternyata sudah terpapar oleh infeksi yang dimiliki oleh orang yang positif, maka orang-orang yang kita lupakan ini dia berpotensi menyebarkan virus COVID ke orang yang lain lagi. Kita bisa melihat ya, jadi seperti efek yang tidak ada habisnya gitu ya. Karena itu melakukan kontak tracing ini sesuatu yang wajib dilakukan. Dan bila itu dilakukan, kita bisa bertanya kepada orang yang melakukan kontak erat dengan kita, apakah dia bergejala atau tidak bergejala. Bila dia bergejala, kita anjurkan untuk memeriksa, untuk melakukan tes. Namun bila tidak bergejala, kita tahu panduan sekarang menganjurkan untuk melakukan karantina. Nah, saya akan melanjutkan protokol tata laksana kalau seseorang terkonfirmasi COVID positif. Nah, kita melihat ya, hal yang sudah saya jelaskan,
bila tidak ada gejala, bisa melakukan isolasi mandiri di rumah sebanyak 10 hari, dan setelah itu dinyatakan selesai bila tidak ada gejala sama sekali. Namun, jika ada gejala yang ringan, seperti flu-like symptoms, minimal tuh 10 hari, ditambah 3 hari bebas gejala. Dan ini kriteria durasi isolasi yang paling singkat gitu ya. Kita mungkin menawar gitu ya. Wah, saya di hari ke-4, ke-5 sudah tidak ada gejala, itu boleh nggak saya selesaikan? Tidak ya, 13 hari ini waktu yang paling minimal untuk seseorang dengan gejala ringan untuk menyelesaikan masa isolasi mandirinya. Dan jika di dalam 3 hari tersebut masih ada gejala sekecil apapun ya, batuk, pilek, atau masih ada meriang-meriang, maka masa isolasi mandiri bisa diperpanjang sampai didapatkan 3 hari yang benar-benar bebas gejala. Sementara untuk gejala sedang dan berat, kita bisa lihat, kita langsung anjurkan dia ke rumah sakit. Nah, sekarang hal yang sering juga ditanyakan oleh orang-orang dan banyak mungkin perbedaan, apakah diperlukan untuk melakukan pemeriksaan semacam PCR atau swab antigen di akhir masa isolasi. Nah, dari panduan yang diberikan oleh pemerintah untuk saat ini, masa durasi isolasi mandiri yang sudah diberikan ini menjamin gitu ya, adanya kesembuhan bagi pasien COVID tersebut. Sehingga evaluasi PCR atau swab antigen tidak diperlukan kembali. Bahkan terkadang bisa ditemukan PCR yang masih positif pada seseorang yang sebenarnya sudah sembuh dari COVID. Kenapa? Karena PCR itu hanya mendeteksi material genetik tanpa kita bisa mengetahui apakah virus itu masih hidup, masih menginfeksi, atau sebenarnya virus itu sudah mati dan tinggal bangkainya saja. Ya, dari sini kita bisa jelas ya melihat. Sekarang saya akan menjelaskan tentang karantina ya. Kalau isolasi mandiri adalah istilah yang dilakukan mereka yang terkonfirmasi positif COVID, sementara karantina ini adalah istilah yang dilakukan seseorang yang mengalami kontak erat dengan orang yang terkonfirmasi positif, namun masih belum dipastikan apakah dia positif COVID atau tidak. Karantina yang dianjurkan oleh pemerintah selama 10 hari. Ya, ini juga sebenarnya tidak bisa ditawar gitu ya. Dan di dalam masa karantina itu tetap perlu dilakukan evaluasi apakah seseorang bergejala atau tidak bergejala. Dan bila seseorang tersebut bergejala, lakukan segera swab antigen atau bila memungkinkan PCR, dan bila didapatkan hasil yang positif, tentu saja langsung isolasi mandiri, dan jika didapatkan hasil negatif, itu tidak meniadakan karantina ya, karena kita masih ada kemungkinan PCR yang false negatif gitu ya. Jadi karantina tetap diselesaikan sampai hari ke-10. Namun dalam kebanyakan kasus ya, yang menjadi kontak erat biasanya tidak bergejala. Nah, ini sering jadi pertanyaan ya, apakah boleh ya kalau saya tidak bergejala, sekalipun saya merupakan kontak erat, saya bisa kemana-mana, bosen juga kan untuk dikarantina. Saya rasa itu bukan pilihan yang baik ya. Karena walaupun kontak erat pada hari-hari awal tidak bergejala, itu bisa jadi termasuk di dalam namanya masa inkubasi. Dan masa inkubasi adalah masa yang sebenarnya sudah berpotensi menularkan COVID kepada mereka yang lain, walaupun dia merasa tidak ada apa-apa gitu ya. Dan hasil swab antigen jika langsung segera dilakukan pada hari pertama tersebut juga masih bisa negatif. Jadi saya mendorong sekali ya, supaya kita sama-sama memahami ini sama-sama. Mereka yang dengan jelas adalah kontak erat dari orang yang positif, walaupun tidak bergejala tetap wajib melakukan karantina. Dan kapan melakukan pemeriksaan lanjutan? Pada hari yang ke-5, setelah masa inkubasi terlewati dan kita bisa memastikan setelah itu gejala harusnya muncul gitu ya. Maka dilakukan PCR pada hari yang ke-5 sampai hari ke-7, dan kita lihat di sini jika positif prosedurnya sama, melakukan isolasi mandiri, dan jika negatif karantina bisa diselesaikan. Oke. Nah, setelah kita mengetahui tata laksananya, bagaimana kita mengobati ya seseorang yang sudah terkena infeksi.
hal yang menarik adalah Kementerian Kesehatan sudah menyediakan daftar obat dan vitamin yang gratis. Kita lihat ya, ada 2 paket di sini, yang di sebelah kanan adalah paket B, itu paket yang ringan ya. Kita melihat ada multivitamin, saya lihat cukup lengkap, C, B, E, dan zinc, dan kalau mau ditambahkan ada vitamin D juga ya. Lalu kalau di paket B yang ringan kita bisa melihat ada namanya Favipiravir, atau terkenalnya dengan merek biasanya Avigan. Dan ini jumlahnya kita lihat cukup banyak ya, 40 kaplet, dan itu memang ada pedoman untuk meminumnya. Dan kita melihat ada obat-obatan yang simptomatis untuk mengatasi gejala seperti demam, dan bisa diberikan obat yang lain ya, misalnya bisa bila ada batuk dan pilek, bisa juga diberikan obat batuk dan pilek. Nah, bagaimana seseorang yang terkonfirmasi positif bisa mendapatkan paket ini dari pemerintah? Nah, saya akan membagikan hal ini ya kepada kita semua, bahwa yang dilakukan adalah pasien tersebut harus melakukan telemedicine isoman gitu ya. Yang pertama ya, yang menjadi syarat adalah harus tes PCR tentunya ya, di lab yang terafiliasi dengan Kemenkes, dan bila positif, nanti orang tersebut akan mendapatkan WhatsApp, lalu dilakukan screening, bisa melalui layanan telemedicine, apapun ya, dan yang layak melakukan isolasi mandiri nanti akan mendapatkan resep, dan nantinya akan mendapat paket yang tadi melalui biasanya dikirim oleh apotek kimia farma atau melalui jasa pengiriman si cepat ya. Kita bisa melihat di sini ya. Tapi kalaupun hal ini tidak didapatkan ya, kita bisa menyediakan sendiri ya vitamin tersebut maupun obat-obatan simptomatis yang diperlukan. Nah, sebelum saya membahas ya, kita sudah mengetahui dari gejala sampai pada tata laksana. Sekarang saya akan bahas bagaimana strategi melawan Omikron. Nah, sebelum kita membahas strategi tersebut, saya akan menunjukkan satu demografi. Kebanyakan itu kasus Omikron itu terjadi pada umur berapa. Saya akan mulai dari salah satu data yang dikumpulkan di Skotlandia. Kita bisa melihat ya, ini populasi umur yang mengalami Omikron, ini dikumpulkan dari November sampai Desember. Kita melihat yang mana yang paling tinggi ya. Kita bisa melihat di bawah umur 20 tahun dan sampai umur 20 sampai 29 tahun ya. Ini adalah usia-usia yang produktif gitu ya. Nah, sekarang saya akan membawa kita melihat bagaimana dengan di Indonesia. Ternyata tidak jauh berbeda ya situasinya ya. Berita harian di Kompas mengatakan bahwa kelompok usia 21 sampai 30 tahun adalah dominasi dari pasien Omikron. Di Republika juga menyatakan hal yang sama itu ya. Lalu kita mungkin bertanya, kenapa kelompok ini yang paling banyak itu terinfeksi Omikron? Kita tahu ya, ini adalah usia di mana mulai bekerja, tentu banyak mobilitas, ya perlu pergi ke tempat kerja, dan yang paling sering dilakukan adalah apa? Hangout, nongkrong, makan bersama. Nah, tentu saja ya itu membuat resiko infeksi, resiko penularan sangat tinggi gitu ya. Karena waktunya sudah habis, mungkin bisa dipercepat lagi. Ya, terima kasih. Karena itu gitu ya, kita melihat bahwa kelompok usia ini ya di masa-masa pemuda itu ya perlu memperhatikan hal ini dengan baik gitu ya. Apa yang menjadi strateginya? Strateginya yang selalu ditekankan dari waktu ke waktu adalah prokes gitu ya. Tadi sebagian sudah dijelaskan oleh Bu Wuri, saya akan memakai masker, mencuci tangan, jaga jarak minimal gitu ya, membatasi mobilitas, menghindari kerumunan, menghindari makan bersama. Saya hanya akan menekankan 3 hal. 3 hal ini juga ditekankan oleh CDC tentang vaksin dan booster, tentang pemakaian masker, dan tentang melakukan tes. Yang pertama tentang vaksin gitu ya. Vaksin ini diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat sejak 12 Januari yang lalu. Dan ini tersedia gratis dan bisa dilakukan 6 bulan sejak vaksin kedua. Apa saja kombinasinya? Kita bisa melihat di sini. Sinovac dan AstraZeneca bisa dikombinasikan dengan Pfizer maupun kita lihat di sini AstraZeneca dan Moderna. Dan kita melihat ya, pemberian vaksin booster itu ternyata meningkatkan antibodi yang bisa naik hingga 20-30 kali lipat. Karena itu walaupun virus Omikron itu memiliki sifat yang melemahkan gitu ya, vaksin ya, pemberian vaksin booster ini bisa meningkatkan kembali ya, daya tahan kita terhadap virus.
Jadi vaksin booster ini sangat dianjurkan dan pemberian vaksin ini dapat mencegah seseorang mengalami gejala yang lebih berat dari Omikron. Dan hal yang kedua, saya membahas sedikit tentang masker. Masker yang paling baik digunakan adalah masker yang paling cocok dengan kita, paling melindungi, dan kita paling nyaman menggunakan. Yang terbaik saat ini adalah masker N95, karena dia memiliki filtrasi sebanyak, penyaringan sebanyak 90% dari 95% dari partikel-partikel yang sangat kecil gitu ya, termasuk virus gitu ya. Atau kita bisa juga sebagai alternatif ada KN95 atau KF94. Dan masker kain saat ini sudah tidak direkomendasikan lagi. Sekarang tentang swab antigen gitu ya. Swab antigen sebenarnya tidak dianjurkan dilakukan secara mandiri, walaupun beberapa negara saya lihat sudah melakukan itu untuk mencegah seseorang keluar gitu ya. Nah, karena itu saya sedikit memberikan panduan bagaimana seseorang melakukan swab antigen mandiri gitu ya. Jadi kita bisa melihat di gambar sebelah kiri gitu ya, bahwa cotton bud yang panjang itu harus masuk sampai ke hidung bagian belakang di area namanya nasofaring. Itu ada cara mengumpulkan sampel yang tepat, dan itu bisa dilakukan ketika seseorang menengadah sebanyak 45 derajat. Lalu prosedurnya cukup sederhana, cairan reagen dimasukkan di dalam tube, lalu alat swab itu, cotton bud itu digosok-gosokkan diputar-putar di dalam cairan reagen itu, lalu ditutup, lalu diteteskan 2-3 tetes di dalam kaset ya. Kaset kita melihat alat ya untuk mendeteksi yang ada tulisan kontrol sama tes. Nah, setelah itu dibaca dalam waktu beberapa menit akan langsung keluar hasilnya. Jangan ditunggu terlalu lama gitu ya. Bila lewat dari 10 menit maka hasilnya akan menjadi tidak valid kembali. Nah, ada beberapa pesan yang ingin saya sampaikan. Pertama, di dalam peperangan yang melawan virus Omikron diperlukan pengenalan, ya tadi sebagian sudah saya jelaskan, dan penanganan yang tepat untuk menghadapinya. Dan yang kedua, saya bersyukur ini dapat kesempatan untuk berbagi kepada remaja dan pemuda yang ikut mendengarkan, karena peran serta gitu ya, pemuda dan remaja sangat penting gitu ya dalam menegakkan protokol kesehatan, pendorong untuk mengikuti vaksin booster, dan ini juga hal yang penting ya, melakukan tes ketika kita tahu seseorang bergejala. Karena apa? Karena ini akan sangat menolong di dalam kita mengendalikan penyebaran infeksi Omikron. Dan hal yang ketiga, saya akan membahas dalam bentuk 3 pernyataan. Yang pertama, kita tidak boleh meremehkan Omikron. Jika kita sembarangan gitu ya, kita tahu misalnya kita positif gitu ya, tapi kita tetap merasa wah nggak apa-apa, terus kita tetap bertemu dengan orang-orang yang lain, kita melihat di sini ya, dampaknya adalah meluasnya penyebaran Omikron yang tidak terkendali. Namun di sisi lain kita juga jangan terlalu paranoid dengan Omikron, karena dengan begitu itu akan terjadi kehidupan sosial di dalam keluarga maupun pertemanan atau masyarakat yang lumpuh. Karena itu berespon dengan tepat terhadap virus Omikron ini akan membawa kita semua bisa melewati masa pandemi ini dengan baik. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Alfa. Baik Pak, terima kasih atas sesi materinya yang sangat menarik dan informatif juga ya. Dan mungkin dari kesimpulan yang bisa saya ambil dari materi ini, dari materi Dr. Jeffrey adalah pertama, Omikron dan Common Cold memiliki kemiripan gejala. Lalu juga Dr. Jeffrey juga mengatakan, menyinggung sedikit tentang tata laksana. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir kalau misalnya kalian terkena COVID seandainya, kalian bisa mengikuti tata laksana yang sudah dijelaskan oleh Dr. Jeffrey. Lalu ketiga juga Dr. Jeffrey mengatakan tentang strategi yang paling baik untuk mengatasi COVID ini, yaitu dengan memakai masker, prokes 5M, dan vaksin serta booster. Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi yang dinanti-nantikan ke terakhir, yaitu adalah sesi Q&A atau sesi tanya-jawab. Sebelumnya saya ingatkan sekali lagi untuk peserta bisa mengisi pertanyaan di link Slido. Jika pertanyaan Anda sama dengan pertanyaan yang sudah tertera, kalian bisa tekan like pada pertanyaan tersebut. Baik, sambil menunggu pertanyaan pertama, ini saya ada pertanyaan untuk Ibu Wuri mungkin ya, karena lebih relevan ke materinya tadi. Baik, pertanyaan pertama. Tadi Ibu Wuri menyinggung sedikit tentang apa itu vaksinasi booster. Ternyata ada beberapa
audiens yang masih bingung apa itu vaksinasi booster dan kenapa vaksinasi booster butuh minimal jarak 6 bulan terhadap vaksinasi terakhirnya. Mungkin dipersilakan untuk Ibu Wuri bisa menjawabnya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, saya mencoba menjawab. Mungkin nanti juga Dr. Jervi mungkin bisa ada tambahan gitu ya. Ya, jadi seperti yang tadi saya jelaskan mengenai konsep dari vaksinasi sendiri, itu akan menimbulkan respon imun gitu ya. Jadi mengembangkan respon imun gitu ya, sehingga kita bisa terproteksi gitu ya terhadap virus. Nah, booster ini ditunjukkan supaya nanti tadi kan kita ada pasukan-pasukan yang antibody itu ya, itu bisa lebih tinggi gitu ya. Nah, kenapa ada jaraknya? Nah, kenapa ada jarak dengan mungkin pemberian vaksinnya sebelumnya? Karena memang untuk mekanismenya sendiri gitu ya, kita tadi lihat ada puncak-puncak ya, puncak di mana diberikan booster itu akan meningkat lebih tinggi gitu ya. Nah, ini kalau misalkan jarak sekitar 6 sampai 9 bulan ini dia masih bisa terproteksi karena masih ada sisa ini ya untuk proteksi dari vaksin sebelumnya. Nah, jadi ya 6 sampai 9 ini bisa diberikan vaksin bisa diberikan setelah 6 sampai 9 sekitar 6 sampai 9 bulan setelah vaksin yang mungkin kedua gitu ya. Jadi bisa waktu yang tepat memang untuk bisa menambah lagi gitu ya jumlah antibodi tadi, jumlah ya pasukan jumlah antibodi yang akan memproteksi seperti itu. Mungkin Dr. Jeffrey ada tambahan? Dari saya udah cukup, Bu Wuri. Baik, terima kasih Bu Wuri atas jawabannya. Jadi kita masuk ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua adalah, apakah perbedaan antara vaksin berbasis mRNA seperti Pfizer dengan yang bukan mRNA seperti AstraZeneca? Apakah yang berbasis mRNA aman untuk tubuh manusia dan yang bukan berbasis mRNA lebih tidak aman daripada yang berbasis mRNA? Mungkin bisa dijawab oleh Ibu Wuri atau Dr. Jeffrey. Oke, mungkin dari saya dulu atau ya mungkin nanti ditambahkan. Ya, jadi pada dasarnya untuk pembuatannya itu dari materi genetiknya ya. Jadi kalau misalkan mRNA itu dia biasanya dari materi genetiknya yang berbeda. Kalau misalkan Pfizer, seperti Moderna Pfizer itu mRNA, sedangkan untuk yang AstraZeneca itu dari DNA. Nah, untuk masalah keamanannya pastinya sudah dilakukan uji keamanan ya untuk sampai ke arah ya uji klinisnya ada beberapa tahap gitu ya, ada beberapa tahap klinis 1, klinis 2 dan lainnya itu diharapkan itu sudah aman gitu ya dari beberapa jenis vaksin seperti itu ya. Jadi untuk lebih tahu ini sebenarnya ya sudah ada penelitian gitu ya. Jadi diharapkan itu memang sudah aman digunakan untuk kita. Mungkin ada tambahan, Dr. Jeffrey? Iya, jadi perbedaannya adalah bagaimana proses pembuatan vaksin tersebut ya. Jika menggunakan material genetik seperti mRNA, memang dia tidak menggunakan virus yang semacam seperti Sinovac, itu virusnya kan dilemahkan. Sementara kalau AstraZeneca kan dia menggunakan virus influenza gitu yang dimodifikasi semacam itu. Dan mengenai efek sampingnya berbeda-beda, itu kita bisa tahu melalui namanya kejadian ikutan pasca imunisasi gitu ya. Kita bisa melihat salah satu vaksin yang paling banyak itu ya gejala yang kita sering dengar kan AstraZeneca itu ya, dan yang paling berat dia bisa menjadi trombosis, ada penggumpalan darah gitu ya. Karena itu penggunaan AstraZeneca tidak dianjurkan untuk pasien-pasien yang komorbid, terutama dengan darah tinggi atau ada riwayat pengentalan darah. Sementara untuk Pfizer sendiri juga dilaporkan ada kasus namanya myokarditis, yaitu semacam peradangan di sel jantung, tapi itu juga nggak banyak itu ya. Biasanya pada pasien yang komorbid penyakit jantung dihindarkan itu ya, pemberian vaksin kecuali atas izin dari dokternya gitu ya. Sehingga vaksin yang sebenarnya secara efek samping tidak terlalu berbahaya adalah Sinovac. Semacam itu sih. Saya kembalikan ya ke Alfa. Baik, terima kasih Ibu Wuri dan Dr. Jeffrey. Jadi dari sini kita bisa tahu ya teman-teman kalau ternyata vaksin yang sudah beredar di Indonesia itu sudah lulus uji klinis, jadi aman digunakan, tapi tetap harus mempertimbangkan kalau ada komorbid dan yang lain-lainnya. Baik, pertanyaan ketiga. Apakah kita perlu mengembangkan vaksin baru untuk menangkal Omikron ini?
Mungkin ini tadi juga dijelaskan oleh Dr. Jeffrey ya, berhubungan dengan vaksin-vaksinnya. Mungkin bisa dijawab oleh Dr. Jeffrey. Dan kalau jika Ibu Uri ingin menambahkan, dipersilakan. Saya rasa lebih cocok Bu Uri deh yang lebih meneliti ya khusus vaksin untuk membahas ini. Saya nggak mendalami khusus sih untuk pengembangan vaksin ya. Silakan Ibu Uri. Oke, Baik, Ibu. Saya coba menjawab ya. Untuk perkembangan sebenarnya tadi sudah dijelaskan beberapa studi menunjukkan masih level cukup ya untuk proteksi ya untuk varian Omicron. Nah, karena memang untuk pengembangan vaksin sendiri itu digunakan biasanya dipilih daerah yang konserv atau lestari gitu ya, yang kemungkinan banyak mutasinya itu sedikit gitu ya. Jadi masih bisa ada respon dari imun gitu ya untuk bisa melawan si infeksi tersebut gitu. Jadi masih bisa cukup untuk proteksi. Jadi vaksin-vaksin yang beredar sekarang itu masih bisa memproteksi Omicron walaupun mungkin presentasenya lebih kecil dibandingkan dengan varian-varian lainnya, tapi masih cukup. Baik Ibu, terima kasih. Jadi dari jawaban Ibu Uri, dari vaksin ini udah cukup ya untuk menangkal Omicron. Dan ini mungkin ada berhubungan dengan pertanyaan keempat, Bu. Tadi juga sebelumnya udah dijelaskan oleh Dr. Jeffrey ya, jadi masih ada yang bertanya, apakah orang yang sudah terkena varian Alpha, Beta, Delta, Gamma bisa lebih kuat menghadapi Omicron? Mungkin ini lebih ke gejalanya, meskipun mungkin untuk terinfeksi lagi, apa mungkin gejalanya lebih ringan atau seperti apa? Mungkin bisa dijawab oleh Dr. Jeffrey. Iya, seperti yang tadi sebenarnya udah dibahas sekilas gitu ya. Virus ini, Omicron ini, punya mutasi itu sangat jauh lebih banyak dibanding Delta. Delta tuh hanya mutasinya 2 di bagian protein spike. Sehingga kita mengetahui gitu ya, dengan mutasi yang segini banyak membuat dia untuk memasuki sel tubuh manusia itu lebih mudah. Ya, sehingga ya mereka yang sudah terkena infeksi virus Alpha, infeksi virus Delta, masih sangat mungkin untuk terinfeksi kembali oleh virus Omicron ini. Semacam itu. Jadi saya tadi udah sampaikan, cuman karena dia lebih banyak menyerang di saluran pernafasan atas, kita melihat gejala yang ditimbulkan lebih ke arah gejala yang ringan. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Kita masuk ke pertanyaan kelima ya. Lalu bagaimana dengan pengobatan bila terkena Omicron nih? Apakah sampai perlu antibodi konvalesen seperti dulu? Ya, saya akan jawab, antibodi konvalesen sekarang tidak direkomendasikan kembali gitu ya untuk penanganan kasus Omicron ini dan karena kebanyakan kasus ya infeksinya lebih mengarah ke infeksi ringan, sebenarnya pengobatan yang sudah dalam paket yang diberikan pemerintah itu sebenarnya sudah cukup gitu ya. Mungkin kalau perlu tambahan bisa diberikan tambahan suplemen vitamin D sesuai kebutuhan orang tersebut dan obat-obat sesuai keluhan yang dialami. Semacam itu ya. Sementara untuk kasus sedang berat, dan kita melihat ya angka kematian juga yang disebabkan oleh Omicron tidak terlalu tinggi kalau dibandingkan dengan Delta. Jadi penggunaan plasma konvalesen sebenarnya saat ini sudah tidak direkomendasikan kembali. Baik Pak, terima kasih. Berhubung dengan waktu yang sangat terbatas, mohon maaf karena tidak semua pertanyaan bisa dibacakan. Namun saya akan membacakan pertanyaan terakhir, mungkin ini untuk ke Dr. Jeffrey ya. Lalu apakah infeksi Omicron sama dengan flu biasa? Mungkin ini juga berhubungan dengan polling yang tadi sudah teman-teman isi melalui Mentimeter, bisa dibahas kembali oleh Dr. Jeffrey. Dipersilakan untuk Dr. Jeffrey menjawab. Ya. Saya sambil membahas pertanyaan tadi, saya juga ingin melihat ya hasil polling yang kita bagikan kepada rekan-rekan ya, remaja, pemuda, atau Bapak Ibu yang mengikuti. Nah, jadi 5 pertanyaan yang tadi saya tanyakan itu sebenarnya adalah hoax yang sering beredar di sekitar kita mengenai COVID gitu ya. Jadi sebenarnya harusnya jawaban yang benar adalah salah semua gitu ya. Kita melihat di sini, wah ternyata tingkat pengetahuannya cukup baik gitu ya. Kita lihat ya, kecuali yang bagian evaluasi kesembuhan ya dari infeksi Omicron sangat bergantung pada hasil PCR. Tadi saya udah jelaskan gitu ya, bahwa hasil PCR itu masih bisa terdapat hasil yang positif hingga
berminggu-minggu hingga berbulan-bulan gitu ya. Karena hasil PCR itu hanya mendeteksi material genetik, sehingga banyak terjadi orang yang sudah sembuh tapi PCR-nya masih positif dan dia harus melakukan isolasi mandiri lagi bisa cukup lama gitu ya. Kita lihat itu bukan hal yang benar gitu ya, sehingga evaluasi kesembuhan didasarkan pada gejala klinis yang sudah membaik dan tidak ada gejala-gejala flu-like symptoms kembali gitu ya. Sementara pertanyaan yang lain saya bahas secara singkat. Infeksi Omikron tidak menakutkan, sama saja dengan kena flu biasa. Ini bisa benar dalam artian memang gejalanya mirip dengan gejala flu biasa. Tapi menjadi beda kalau infeksi ini mengenai seseorang yang memiliki penyakit komorbid. Apa sih maksudnya penyakit komorbid? Penyakit komorbid adalah penyakit yang menyertai orang tersebut saat dia sedang terinfeksi COVID. Misalkan dia memiliki penyakit autoimun, penyakit pada paru-paru, misalnya dia punya asma, dia juga punya penyakit jantung, ginjal. Nah, semua penyakit-penyakit itu beresiko membuat infeksi Omikron ini menjadi gejala yang sedang berat. Nah, itu berbeda sehingga jadi dengan yang disebabkan oleh common cold. Yang pertanyaan kedua, gitu ya, seseorang yang pilek tanpa adanya keluhan nafas tidak perlu melakukan pemeriksaan untuk Omikron. Nah, ini udah banyak yang menjawab dengan tepat ya, salah ya. Kenapa? Karena gejala-gejalanya memang hanya itu saja gitu ya, pilek, hidung meler, dan itu bisa saja positif gitu ya. Karena itu pemeriksaan tetap perlu dilakukan. Terus pertanyaan yang ketiga ya, yang sebelah kiri bawah, jika orang yang kontak erat dengan pasien terkonfirmasi positif Omikron tidak mengalami gejala, maka dia tidak perlu melakukan karantina. Wah, ini lebih banyak lagi yang bisa menjawab dengan tepat ya, salah ya. Jadi sekalipun tidak ada gejala apa-apa, kalau kita sadar kita udah kontak erat, kita wajib melakukan karantina. Dan pertanyaan yang terakhir, vaksin booster tidak memberi manfaat dalam mencegah seseorang mengalami infeksi Omikron yang berat, salah gitu ya. Sehingga kita sangat menyadari pentingnya melakukan vaksin booster untuk meningkatkan antibodi bisa berpuluh-puluh kali lipat untuk menghadapi Omikron ini. Sekian yang saya bisa bahas dari hasil polling ini. Saya kembalikan ke Alfa. Baik, terima kasih Dr. Jeffrey atas penjelasannya, atas pertanyaannya, dan juga penjelasan dari polling-polling yang teman-teman sudah jawab ya. Jadi mungkin sudah terjawab beberapa hal yang mungkin teman-teman bingung berkenaan dengan Omikron ini, yang sudah dijelaskan oleh Ibu Uri dan Dr. Jeffrey. Ini mungkin ada sedikit waktu, jadi saya akan menambahkan satu pertanyaan terakhir sebelum kita menutup sesi Q&A ini. Jika kedepannya virus terus bermutasi, mungkin ada Plitron, Megatron, atau Optimus Prime, atau yang lain ya, dan lain-lain, apakah kita tetap harus vaksin dan vaksin lagi ya? Apakah ada jawaban yang lain atau metode pengobatan yang lain yang lebih efektif dari vaksinasi? Mungkin ini bisa dijawab oleh Ibu Uri atau Dr. Jeffrey. Iya, jadi sebenarnya terus bermutasi itu menjadi hal yang alami untuk virus-virus ya. Jadi memang itu yang dia lakukan gitu ya untuk bisa secara alaminya gitu ya bermutasi. Jadi kita tidak bisa mendeteksi nih mutasi apa lagi sih ya yang ada seperti itu. Jadi yang kita bisa kerjakan adalah kita melakukan booster ya, karena memang untuk meningkatkan tadi antibodi bisa berpuluh-puluh kali lipat seperti itu. Ya kemungkinan yang sekarang itu adalah ya booster vaksin, mempercepat booster vaksin. Apa ada tambahan oleh Dr. Jeffrey? Sudah cukup ya. Baik, terima kasih Ibu Uri dan Dr. Jeffrey atas sesi Q&A-nya. Dan pertanyaan berikut merupakan juga menutup sesi Q&A ini. Dan mohon maaf sekali lagi karena keterbatasan waktu, sehingga tidak semua pertanyaan bisa dijawab oleh kami. Mungkin di kesempatan lain waktu kami bisa menjawabnya. Baik, dan tidak terasa juga ternyata kegiatan ini sudah hampir usai. Dan selanjutnya saya ingin menutup webinar ini. Dan sekarang saya ingin meminta tolong dengan hormat Pendeta David Tong untuk menutup webinar kita ini di dalam doa. Kita bersyukur untuk sesi yang sudah lewat, dan saya bersyukur untuk kedua pembicara, Ibu Uri dan juga Dr. Jeffrey. Bersyukur untuk semua yang sudah mempersiapkan diri juga di dalam menghadapi dan melawan COVID ini. Mari kita anak-anak muda, kita bukan berarti tidak ada arti pada saat-saat seperti demikian. Justru banyak hal yang bisa kita lakukan sebagai seorang
remaja dan pemuda di tengah-tengah COVID, khususnya gelombang Omikron pada saat ini. Mari kita juga mengingat belas kasihan Tuhan kepada kita. Kasih Tuhan itu tidak pernah bergeser 1 mikron pun dalam hidup kita, walaupun kita harus menjalani COVID dan mungkin ada kekhawatiran, ada anxiety, dan seterusnya. Mungkin bahkan ada duka dalam keluarga kita atau yang kita rasakan. Tapi apapun yang kita alami pada saat ini, kita perlu mengingatkan diri kita lagi bahwa kasih Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Dan jangan lupa ada pemeliharaan Tuhan juga bagi kita semua. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang sudah menebus kita, ada Tuhan yang sedang menopang kita pada saat ini. Dan mari kita bawa semua kekhawatiran kita kepada Tuhan. Dalam ucapan syukur kita berdoa kepada Tuhan. Maka dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-7, itu suatu hal yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu damai yang melampaui segala akal daripada manusia. Tuhan menjaga hati dan pikiran kita. Dan Tuhan memberkati kita, Tuhan memberkati anak-anak Tuhan. Karena anak-anak Tuhan dipakai, khususnya remaja dan pemuda dipakai oleh Tuhan untuk menjalankan belas kasihan Tuhan di tengah-tengah pandemi pada saat ini. Berikan tundukkan kepala dan kita masuk di dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk semua hal yang bisa kami terima pada pagi hari ini ya Tuhan, untuk semua pembicaraan, semua materi yang sudah disampaikan, tanya jawab, pertanyaan dan jawaban yang sudah diberikan. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya itu memperlengkapi kami dalam kami menjalani masa-masa pandemi ini, khususnya kami. Banyak di antara kami yang adalah remaja dan pemuda. Kami mengetahui bagaimana kami pun bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjalankan belas kasihan Tuhan pada saat ini. Ya Tuhan, berkatilah komunitas daripada semua anak-anak Tuhan dan juga negara Indonesia ini. Berkatilah pemerintah yang harus mengambil kebijakan berkenaan dengan begitu banyak hal. Berkatilah program vaksinasi, program booster yang terus digalangkan oleh pemerintah. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati pemerintah yang Tuhan angkat sendiri untuk menjadi wakil Tuhan atas bangsa ini. Kami doakan seluruh dunia dengan kekhawatiran mereka. Kami doakan juga para saintis, para nakes, para dokter yang harus berjuang terus-menerus setiap harinya. Untuk keluarga-keluarga yang terdampak, yaitu secara finansial, secara psikologi, secara bahkan mungkin relasi, bahkan ada mereka yang sedang berduka pada saat ini karena kehilangan orang yang mereka kasih. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Tuhan kiranya menyatakan sekali lagi bahwa Tuhan masih berbelas kasihan kepada kami semua. Misalkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur, kami berharap, kami berserah kepada Tuhan. Amin. Baik, terima kasih Pak David atas doa penutupnya. Dan kami bersyukur atas partisipasi Anda. Kami meminta kepada hadirin sekalian untuk bisa mengisi form evaluasi. Form evaluasi bisa dilihat di layar Anda. Bisa di-scan atau bisa memasukkan link cit.to eval webinar Omikron. Sekali lagi diingatkan untuk para hadirin agar bisa mengisi form evaluasi yang bisa di-scan langsung di layar Anda atau bisa memasukkan di link cit.to/eval webinar Omikron. Saya berharap para hadirin bisa mengisi evaluation form ini, karena evaluation form ini akan sangat membantu kami agar bisa mengembangkan webinar-webinar yang akan datang. Dan baik, sembari menunggu mengisi evaluation form, saya juga akan menutup webinar ini. Namun sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kedua pembicara kita yang hebat, Ibu Uri dan Dr. Jeffrey, dan juga segenap para hadirin sekalian yang telah mengikuti acara ini dari awal hingga akhir acara. Saya harap webinar ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan bisa lebih mengatasi dalam masa-masa pandemi ini. Dan terima kasih banyak atas partisipasi kalian. Sampai jumpa di kesempatan lain. We are Calvin, we fight COVID.